Guru nek lagi foto dok. Start. Panas, aku beli tahu nang Gue ya. iya. Gua panasan. Kalau tidak ya bisa kuat. Hangat. Belum apa-apa sebenarnya. Tingkatan botol di sana ya? Tapi aku karena ya, kenapa? Iya, kalau karena ya berarti ya bisa Siap. Iya, udah aku mau. Enggak, Mbak Indri lagi ngapa? Lo yang ya? Iya, Ukurannya berapa? Papa ini ayo. Wis siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidamukti 1, kepada yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, kepada yang kami hormati seluruh staf karyawan TU SD Negeri Sidamukti 1, serta Bapak Ibu Guru semua yang hadir di acara ini. Pertama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara kami, khususnya di sini kami akan mencoba untuk pengimbasan diseminasi budaya positif yang sudah kami dapatkan dari modul 1.4 dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Kedua, rahmat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, khususnya besok di yaumil akhir. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Guru semua yang hadir di acara ini, sebelumnya saya memohon maaf dan juga mohon izin waktunya karena Bapak Ibu Guru semua di sini sudah dengan ikhlas nih Bapak Ibu nggih, ikhlas dan juga sudah bersumbangsih baik itu tenaga pikirannya untuk berkumpul di tempat ini. Saya dalam acara diseminasi budaya positif sebelumnya kami mohon maaf apabila nanti dalam penyampaiannya masih banyak tutur kata yang kurang berkenan dan juga banyak materi yang belum banyak saya pelajari dengan baik. Saya mohon maaf sebelumnya dan nanti kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Baik, akan saya mulai saja. Salam dan bahagia ya. Kita pertama itu selalu mengucapkan salam dan selalu semangat, selalu bahagia jiwa dan raga. Amin ya rabbal alamin. Ya, next. Ya, sebelumnya pertanyaan pemantik supaya kita semuanya ada feedbacknya, kita semuanya semangat ya. Di sini ada saya tampilkan untuk pernyataan setuju atau tidak setuju ya. Yang pertama, kira-kira Bapak Ibu bisa membaca semua di layar ya. Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak ya. Tentunya memiliki alasan tersendiri. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ya? Tidak atau setuju ya. Ini sudah hampir 50-50. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Mulai satu suara apa ya? Setuju apa tidak? Setuju ya. Baik, nanti akan di sini ada beberapa materi yang menjelaskan tentang hukuman dan juga penghargaan. Next. Sebelumnya dalam eksplorasi konsep yang nanti materi akan kita pelajari bersama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu yang keenam segitiga restitusi. Baik, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Disiplin positif. Sebelumnya kita sering ya mendengar bahkan menjalankan tentang kata-kata disiplin positif ya. Dari Bapak Ibu yang hadir di sini, disiplin positif itu contohnya seperti apa? Ini saya menanyakan tentang contoh disiplin positif seperti apa kira-kira. Berangkat tepat waktu. Dari berangkatnya, betul ya Bu, dari berangkatnya sudah tepat waktu. Tentu kemudian hadir di sekolah juga menjadi tepat waktu. Itu salah satu bentuk disiplin yang positif. Ya, ini disiplin positif di sini. Disiplin positif ya. Disiplin positif ini tentu kita melakukannya dengan secara ikhlas, tidak ada paksaan ya. Kita semua tidak bisa mengontrol orang lain ya, kita hanya bisa memberikan contoh atau sebagai model tauladan bagi orang lain, tapi kita tidak bisa untuk mengendalikan dari orang lain. Jadi misalnya Bu Ratna mengendalikan Mbak Erna, datangnya lebih gasik lagi Mbak Erna besok, jadi jangan jam 8 misalnya seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol Mbak Erna harus setir ke kanan jam 8, harus setir kiri jam 9 ya, tidak bisa. Tapi kita hanya bisa menjadi role model ya, atau suri tauladan yang baik ya. Kemudian makna disiplin di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuannya sudah jelas ya, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya berdasarkan nilai-nilai yang kita rasa itu memang benar ya. Jadi tidak sebagai role model yang jelek, jadi role model yang baik, khususnya bagi diri kita sendiri ya. Jadi jangan kita mengharapkan penghargaan dari orang lain. Kemudian di sini semua disiplin positif nanti ada perilaku dan tujuannya. Di sini juga untuk teori motivasinya nanti kita mempunyai motivasi atau keinginannya itu baik dari dalam diri kita maupun dari luar. Jadi kalau kita melakukan suatu disiplin positif itu jangan sampai karena ada dorongan dari luar. Di sini sudah jelas. Karena untuk menghindari hukuman ya, nanti hukumannya misalnya kita selaku pendidik ya, jadi misalnya kita kalau datangnya kesiangan itu berakibat nanti nilainya atau SKP-nya menjadi jelek seperti itu. Jangan mengharapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ini bisa berupa fisik maupun psikis, jadi bisa berupa barang maupun pujian ya. Kemudian yang terakhir ini adalah motivasi intrinsik atau internal ya. Jadi ini benar-benar memang dari kita sendiri. Kita tulus ikhlas melaksanakan karena memang amanah dari Allah. Karena memang itu adalah tugas dan tanggung jawab kita selaku sebagai pendidik ya. Kemudian ini dalam berpikir kita ada model berpikir menang-menang ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Di dalam kita sebagai pendidik ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan, tetapi ada juga posisi kontrol yang tidak perlu kita lakukan atau malah dihindari ya, jangan sampai. Ini 5 posisi kontrol di sini, yang satu sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman. Ini ada plot-plotnya atau ada bagiannya. Penghukum dan pembuat rasa bersalah ini tidak akan menjadi identitas siswa itu menjadi baik. Kemudian teman atau pemantau, kita sebagai teman ya kepada siswa, kemudian hanya memantau, ini memang konsekuensinya memang baik tapi belum merubah ya. Kemudian ini yang manajer adalah yang kita harapkan. Sebagai pendidik harus diharapkan bisa menjadi manajer. Nah, yang terakhir segitiga restitusi ada 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Ya, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, ada 5.
Ini di sini 5, di sini juga 5 ya. Bertahan hidup, survival, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan ya, atau the fly. Ya, artinya terbang. Ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan universal ini tentunya nilai kebajikan secara umum yang diharapkan bisa terpatri di dalam siswa-siswa kita ya, di dalam murid-murid kita. Ya, sesuai dengan kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemendikbud yang terbaru ini ada nilai kebajikan yang diharapkan oleh kementerian, yaitu siswa diharapkan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu dan insya Allah paham ya. Cuman kita tinggal belum Pak? Belum? Nah, sebelumnya mungkin kan sudah pernah disosialisasikan di BIMTEK-kan lah ya. Jadi ini nilai-nilai kebajikannya ini ada 6 ya. Bisa dibaca bareng Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, benar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan yang keenam kreatif ya. Sudah sangat jelas. Nanti bagaimana kita untuk menerapkan pada siswa-siswa kita, insya Allah kita semuanya bisa menjadikan role model bagi siswa kita. Amin. Kemudian untuk teori motivasi perilaku manusia ya, tadi di depan sudah ada. Ini untuk motivasi eksternalnya ada 2, yaitu menghindari hukuman dan juga mendapatkan imbalan. Tetapi diharapkan kita semua tidak ada yang menjadi motivasi untuk eksternal ya. Kita semua diharapkan bisa menjadi motivasi internal, karena ini adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu kita melakukan disiplin positif itu benar-benar untuk menghargai diri kita sendiri ya. Tidak ada istilahnya itu jadi karena supaya dapat pujian dari kepala sekolah, dari Bapak Korwil ataupun dari manapun juga ya. Jadi memang kita real benar-benar menjadi pendidik yang bertanggung jawab dan insya Allah amanah ya. Amin ya. Ini untuk tadi yang merdeka. Untuk hukuman, penghargaan, dan restitusi, tadi kemerdekaan menurut pendidikan Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, tidak hanya lepas bebas ya, tetapi kita juga cakap, kita mampu untuk memerintah diri sendiri ya. Kita tahu sebagai diri kita tahu mana yang harus kita perbuat, mana yang harus kita urgenkan, mana yang harus kita utamakan ya. Karena tidak semua itu alasannya, tidak semua itu benar-benar penting ya. Jadi ada kalanya hal-hal itu memang ada kalanya hal-hal itu tidak perlu kita lakukan. Ya, jadi memerintah diri sendiri itu, ini kita ada pekerjaan lah, tapi wong gini wong gena aku kesel, terus akhirnya saya tidurlah tanginen kok jam itu tidak ya. Jadi walaupun itu sama-sama memerintah, kita cakap memerintah diri kita sendiri, tetapi kita harus greget, harus oh ya wake up, ayo kita kan besok mau kerja, jadi harus bangunnya lebih awal. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ya. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Di sini samanya tanda petik. Dalam artian berarti penghargaan itu sama saja sebenarnya itu menghukum ya. Contohnya ada kemarin siswa kelas 1 ranking 1 mendapatkan penghargaan, dikasih buku 3 misalnya. Nah, coba kita bayangkan andaikan yang tidak dikasih buku 3, berarti dia tidak ranking 1. Kan pada saat itu kepengen buku sekang bu guru, kepengen buku sekang pak guru. Nah, dalam artian itu sebenarnya itu bayangkan kita yang menjadi ranking terakhir ya. Sebenarnya itu perankingan itu alangkah sangat menghukum kalau menurut saya itu ya. Jadi perankingan sangat menghukum. Bayangkan kalau kita menjadi ranking yang terakhir. Nah ya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu
untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu eksternal. Jadi saya ranking 1 supaya saya dapat buku 3. Saya ranking 1 supaya saya itu nanti terkenal. Oh ya, ranking 1 di kelas 1 itu Nizar. Oh, saya terkenal nih, gagah nih Nizar ranking 1 ya. Kemudian dorongan eksternalnya ini ada faktor ketergantungan. Nah, ngesuk aku ranking 1 maning uli buku telu maning. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini sangat menghukum. Jadi dia itu ranking 1 karena memang bukan niat-niat pengen belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi karena pengen dapat buku dan pengen terkenal di kelas. Kemudian penghargaan ini tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan yang tadinya merasa dengan temannya bisa bergaul, dengan istilahnya enjoy, terus akhirnya merasa minder karena saya tidak ranking, kemudian akhirnya saya terpojok, saya nggak punya teman, seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya ya harus kita minimalisir, betul. Terus harus kita ini lagi ya, jadi kita gali, kemudian kita mungkin praktekannya ya jangan berupa ya ranking boleh, tapi hanya dibacakan seperti itu Pak. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi ya. Apresiasi ini bisa secara khusus ya, khusus kita dengan jadi istilahnya itu one by one ya, jadi kita khusus, kemudian pribadi, pengakuan kepada semua murid di depan kelas. Ini jadi seperti yang saya bilang tadi, dibacakan saja. Ini ranking 1 adalah Nizar, ranking 2 Natasha, seperti itu ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, terus fokus pada proses ya. Pada proses artinya contohnya dalam kita praktek proyek. Proyek itu bukan hasilnya, tetapi adalah prosesnya ya. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan, contohnya kemarin saya perhatikan Hiar kurang fokus ya dalam menggunting, dalam menempel. Sekarang lebih lurus ya guntingannya. Nah, ini sudah menunjukkan rasa empati kita selaku pendidik, sudah menempatkan rasa empati atau kepedulian kepada siswa. Pada saat menolong murid baru di kelas kita juga bisa situasi seperti itu ya. Contohnya ada siswa murid di kelas 1 itu kan semuanya siswa baru. Nah, bila nanti ada yang tangannya sakit, contohnya dia tidak bisa membawa buku. Nah, kemudian ada teman yang lain, kamu lagi sakit ya tangannya, sini saya bawakan. Oh ya, terima kasih. Itu juga bisa. Sebelumnya berkenalan dulu juga bisa ya. Kemudian di sini ada tindakan guru ya, salah satu tindakan guru yang perlu istilahnya kita benahi bersama ya. Kita benahi karena secara tidak sadar kita sebenarnya itu sudah melakukan hukuman ya. Contohnya yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini adalah salah satu hukuman. Apa kesukaan Ibu Guru, Bapak Ibu Guru semuanya? Ya, salah satu hukuman ya. Karena kenapa hukuman Bu Ratna? Kenapa hukuman? Nyatet sampai 100 kali itu kan capek banget Bu. Ya, jadi membuat fisiknya lemah, maksudnya kecapean ya, terus tidak nyambung dengan, jadi tidak ada kaitannya ya. Yang terakhir coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini di sini konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Pak Paimin. Mata pelajaran PJOK. Sesuai dengan mapel. Iya, betul sekali ya. Karena ini mapelnya adalah PJOK. Jadi kaitannya karena PJOK memang kaitannya dengan fisik ya. Jadi mengelilingi lapangan basket. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini sudah sangat jelas. Kalau hukuman perlu dengan sangat kita hindari. Kemudian konsekuensi ada kalanya kita lakukan karena itu memang sangat baik daripada hukuman. Di sini contoh hukuman dilakukan dengan paksaan ya, sedangkan konsekuensi itu dengan stimulus, dengan rangsangan tanggapan yang baik. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri secara hukuman. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dalam kita menghukum siswa
itu dapat mendorong atau menyakiti siswa itu sendiri ya. Tetapi dengan konsekuensi itu berarti memberikan tolerir atau tugas sesuai dengan mapelnya, sesuai dengan yang nyambung kaitannya. Nah, di sini dapat mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Artinya nanti dia dapat menimbulkan atau meningkatkan pembiasaan positif. Nah, di sini sudah sangat jelas kalau hukuman itu adalah menunjukkan siswa itu nanti akan gagal, ya. Berarti ini adalah negatif. Kemudian kalau di sini konsekuensi dengan restitusi, ini lebih baik restitusi, ya. Karena konsekuensi ini murid atau anak ini hanya menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau siswa ini menghormati dirinya dan orang lain. Jadi konsekuensi ini hanya untuk peraturannya. Jadi peraturannya harus saya patuhi. Tetapi dia belum menghargai diri sendiri. Berarti tujuan disiplin positifnya belum tercapai, ya. Sedangkan tingkat lebih baiknya lagi itu adalah restitusi. Jadi nanti tujuan disiplin positif anak akan lebih tercapai sehingga budaya positif di sekolah dapat tercipta, ya, terwujud. Betul, Bu. Nah, apa itu restitusi? Bu Erna, restitusi apa? Menciptakan kondisi murid untuk mencari solusi, Bu, memperbaiki kesalahan. Ya, betul. Jadi restitusi itu selain menemukan solusi, ya, menemukan solusi, kita tidak hanya menghukum, tapi sebetulnya kita juga harus mengembalikan siswa itu, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini kita mengembalikan siswa ke dalam kelompok mereka. Jadi siswa itu tidak merasa bersalah terus-menerus, ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya. Berarti proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Semoga ini semuanya restitusi ini bisa kita terapkan di sekolah kita nantinya. Amin. Ya. Kemudian ini ciri-ciri restitusi, ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi kita mengerti kesalahan kita itu apa, kemudian jangan diulangi lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ketiga, tawaran, ya. Jadi menawarkan, jadi ada opsi lain. Jadi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Salahnya saya apa? Kemudian kita perbaiki. Kemudian saya harus bagaimana? Jadi kita sharing dengan Bapak Ibu guru nanti untuk siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Dengan kita memperbaiki diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, ya. Di sini adalah pendidikan karakter, bukan kepada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi fokus pada pemecahan masalah, ya. Karena dia sudah berbuat kesalahan, kita harus mencari solusi yang terbaik. Tetapi solusinya ini adalah cara untuk fokus pada karakter, ya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Jadi yang berbuat salah, muridnya tidak merasa bersalah terus kemudian minder, tapi kita kembalikan lagi ke kelompoknya. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan terbentuk jika apa? Jika peraturan kelas ini sudah dibuat. Peraturan kelas ini sudah disepakati bersama, ya. Ini namanya peraturan kelas. Berarti peraturannya dibuat di kelas antara siswa dan guru. Apakah Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat peraturan kelas masing-masing? Belum. Ya, nanti kita buat ya Pak, Bu. Ya, jadi nanti peraturan kelas
1, peraturan kelas 2, peraturan kelas 3, 4, 5, dan 6. Nanti semuanya sudah ada peraturannya. Kemudian dari peraturan kelas tersebut, nanti kita semuanya akan belajar, kemudian melakukan dengan baik untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah terbentuk semuanya, nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah yang positif akan membuat nyaman, aman untuk belajar, ya, kondusif. Kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif. Nanti akan tercipta budaya yang positif. Budaya positif ini berarti pembiasaan yang positif di sekolah. Nanti akan menjadi sekolah idaman. Mau ya Bu ya, Pak? Sekolah idaman. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, 5 ya. 1, bertahan hidup, survival ya. Survival apa gimana ya Bu bacanya? Survival ya, bertahan hidup. Ya, survive ya, bertahan hidup. Kita di dunia ini dilahirkan berarti untuk bertahan hidup supaya nanti sampai nanti akhirnya kita kembali lagi kepada sukses Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi selama kita hidup harus bertahan. Engkau nggak lebih sukses orang bertahan ya Bu. Ya sampai kita sukses selamanya lah, sukses dunia dan akhirat. Amin ya. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima ya. Ini yang bagi ABG, nanti siswa-siswinya juga harus dijaga. Ya ada hal-hal bagian dari tubuh yang tidak harus disentuh oleh lawan jenis ya. Jadi sebelum istilahnya kalau kita itu sebelum sah lah. Tapi kan bagi siswa kita harus juga mensosialisasikan ya sebelum sah atau dalam ikatan pernikahan. Kalau dalam siswa-siswi kita itu kan ada beberapa ini ya bagian tubuh yang jangan disentuh oleh lawan jenis ya. Jangan menjadi alasan rasa kasih sayang dengan sesama jenis, dengan lawan jenis ya. Ya. Terus yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan ya, tadi the fly alias terbang ya. Ya. Iya, kupu-kupu kan terbang ya, flying lah ya. Terus penguasaan berarti mempunyai hak milik lah ya. Iya, mempunyai hak milik. Jadi tapi jangan diktator ya. Jadi jangan ini. Ya iya ini kerudungku, ini bukuku. Nah, jika ada yang jadi misalnya ini buku gambar, misalnya temannya ada yang tidak membawa buku gambar ya dikasih selembar lah ya. Jadi itu ada rasa empati sesama teman. Jangan mentang-mentang punyaku rolih nyilih. Nah, kemudian untuk posisi kontrol di dalam diri kita ini ada 5. Yang pertama itu identitas kita itu nanti kepada siswa itu akan gagal jika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum ya. Penghukum ini adalah selalu memarahi ya. Jadi selalu menghardik, baik itu dengan menunjuk-nunjuk, berarti artinya itu dengan tindakan ataupun dengan ucapan yang kasar ya. Ini tidak perlu dicontohkan ucapan kasarnya karena kita semua sudah tahu lah ya. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, nah awas ya, rasakan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi dengan penghukum ini nanti dampak pada murid sudah jelas. Murid itu akan mengulangi kesalahannya itu lagi ya. Bukan malah nanti murid itu akan memperbaiki, tidak. Tapi akan mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya. Jadi misalnya ada siswa yang tidak sengaja menyenggol tempat minum siswa yang lain, kemudian tumpah sampai berantakan, sampai ke bawah semuanya basah semua. Nah, kamu ini gimana sih? Sudah dimarahin kan ya? Kamu ini gimana sih? Nah, silakan itu dibersihkan. Nah, akhirnya siswa itu merasa bersalah. Kamu sudah tahu itu kan basah. Jangan kalau lewat itu jangan terlalu kencang. Misalnya kalau lewat itu lari-lari di dalam kelas, itu kamu tahu nggak itu mengganggu ya. Nah, ini akhirnya siswa itu merasa bersalah, terus merasa rendah diri ya. Bukan rendah hati. Rendah hati itu berarti tidak sombong. Ini rendah diri, berarti merasa minder.
Nah, identitas ini berhasil atau sukses ini dari luar. Ini jika kita melakukan kontrol posisi yang ketiga sebagai teman, ya. Jadi sebagai teman ini kita selayaknya teman kepada siswa. Ayolah kamu lakukan itu demi ibu. Ibu kan sudah mengajarkan kamu cara membuat kemarin kan misalnya cara membuat buku memo ya, misalnya cara membuat memo dengan benar, dilem dulu seperti itu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu membuat ini misalnya ya. Nah, terus yang pemantau ini hanya dari jarak jauh. Kita hanya memantau atau observasi, baik itu lewat lembar pengamatan maupun dari pantauan saja. Tetapi kita tidak mendekat, tidak istilahnya itu tidak mengetahui sebetulnya kenapa anak berbuat seperti itu. Nanti ini akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya karena pantauannya dari jauh. Oh, anak itu mangkatnya gasik ya, tak pakai stiker, tapi sebetulnya itu kita tidak menerapkan dengan baik istilahnya kontrol kita. Itu hanya dari luar. Yang terakhir yang diharapkan itu adalah mendidik sebagai manajer ya. Jadi dapat menghargai diri sendiri. Nanti siswanya dapat menghargai diri sendirinya sehingga motivasi dari internalnya itu akan tercipta ya. Tujuan disiplin positif akan dapat terwujud dengan baik ya. Nah, diharapkan nanti siswanya itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nih, kemudian cara kita untuk melakukan segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti ada 3 sisi ya. Di sini sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh dari menstabilkan identitas, tidak apa-apa nak ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan seperti itu ya. Jadi jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita berusaha untuk menstabilkan identitasnya supaya anak tidak merasa bersalah terus-menerus ya. Kita berusaha untuk mengembalikan anak ke kelompoknya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya ya. Jadi dalam dia melakukan itu pasti ada alasannya. Kita telusuri dulu alasannya itu apa. Jangan langsung memberikan sanksi ya. Sanksi itu akan menghukum ya, nanti tidak baik juga efeknya sampai ke depannya bagi siswa. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa menanyakan setelah kita menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat di kelas ya. Keyakinan yang telah dibuat di kelas yang terkait atau yang matuk atau yang matching dengan perbuatan kesalahan yang tadi ya. Jadi nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang telah kita buat bersama nak. Kita semua kan sudah membuat keyakinan kelas secara bersama ya. Jadi keyakinan kelas itu setidaknya kita lakukan dengan sadar diri ya, dengan dari datang diri sendiri, tidak atas kelas, oh berarti ini untuk menghargai bu guru saja, tidak. Nih contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas saya. Jadi siswa ini berusaha, tadi kita membuat kesepakatan, kemudian menuliskan sendiri kesepakatannya, akhirnya terus ditempel di papan yang telah disediakan. Kemudian nanti akan di-matchingkan, kira-kira kesepakatannya itu kan nanti kan bersama. Kemudian sudah yang masuk ke dalam, misalnya tadi seperti tanggung jawab, terus datang tepat waktu, nanti akan bersama kita sepakati dan kita tanda tangani di dalam papan ataupun di dalam kertas di kelas, ditempel di dinding. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga. Sebetulnya penerapan segitiga restitusi, sebetulnya kita semua Bapak Ibu guru sudah sering melakukan segitiga restitusi, nggih. Tetapi ada kalanya kita itu lupa, tidak mendokumentasikan ya. Jadi sebetulnya kita sudah melakukannya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Sekiranya saya bisa menjawab dengan memuaskan. Silakan Bapak Ibu Guru, apa bagaimana? Cukup lah, Cukup. ya cukup. Takon apa ya kena takon? Mau kontak apa Mbak? Perbedaan silakan Bapak Ibu. Posisi kontrol yang paling Jangan tepat menurut Ibu apa? Ya, jadi kita selaku pendidik, Bapak Paimin ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon izin saya untuk menjawab. Kita selaku pendidik, posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan di dalam kelas, khususnya kepada murid-murid kita adalah kita sebagai manajer, ya. Walaupun kita belum mampu, tapi kita harus bisa ya, harus bisa membenahi. Sebelumnya kita sebagai misalnya lah ya, jujur saja. Saya sendiri juga mungkin sebagai penghukum, kita harus pelan-pelan merubahnya menjadi seorang posisi kontrol yang manajer. Semoga kita semua bisa menjadi manajer di dalam kelas kita masing-masing ya. Amin ya Allah. Nah, sudah cukup Bapak Ibu, apa ada lagi pertanyaan? Cukup. Terima kasih Bu penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya apabila dari tadi saya juga memberikan materi ini banyak kesalahan atau kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan, juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Nyong dia kepencet apa? Benar sih? Ya Allah, nyong bebas. Yang kontak-kontak yang mana gini ya?